Karena Bashar ini sudah makin menggila-gila gitu kan. Semoga Allah binasakan, udah ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu seks. Anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang berada? Di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang, sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata Ibrahim, Jibril AS itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril AS itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek. Ya, tidak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama itu mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik, laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid, malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan, selama dia baik, dukung. Mushaf Al-Quran sangat banyak ketika dikumpulkan untuk disusun, dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat. Siapakah yang menentukan ayat 1 misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan. Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Jadi kan, turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu a'lam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu. Tidak ada yang membantah beliau, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada. Ya, yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam, belum mengetahui
Karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran untuk pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah, atau memanggil kerabatnya untuk datang. Ini sebagian ulama mengatakan sudah ada, tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya, ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai, nggak ada momen khusus merayakan kena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman, kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja, artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan, karena Bashar ini sudah makin menggila-gila gitu kan. Semoga Allah binasakan, ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim, ya, paling ekstrim. Ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa, ini sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam, semestinya. Ya, semoga Allah kasih hidayah lah ya. Pemimpin muslim ini seharusnya berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya, semoga Allah gerakkan hati mereka. Ya. Saking kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, habisin saja, gitu kan. Diserang, dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus, dan kita harus keluarkan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia? Ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu, dan terus dalam doa beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran.